Jadi maulid-maulid yang kita lakukan ini ya semestinya juga membangkitkan kaum muslimin. Ketika maulid diadakan tapi kaum muslimin nggak bangkit. Ini baru bid'ahnya. Pesan kiai saya waktu dulu di kampung itu bilang, ya kamu mulutan nggak apa-apa, tahlilan lakukan, tapi ingat baca sholawat, baca tahlil itu jangan hanya dibaca teksnya saja, karena itu penjajah itu pinginnya gitu. Tapi kalian ungkap mana sesungguhnya, itulah yang paling takuti penjajah. Oke. Oh, gimana itu? Pokoknya itu kan ahli fikih itu ya kalau ente ingin dekat dengan Allah ya ibadah yang benar. Iya. Nah, sedangkan itu kan lama-lama mengalami korosi gitu. Kaum muslimin ya ibadah apa bedanya dengan orang Yahudi gitu. Nggak tahu esensi ibadah itu kayak apa. Akhirnya muncullah golongan kedua, yaitu mutakalimin. Mutakalimin itu mencoba mendekati Allah dengan pemikiran. Logika, ya. Tapi akhirnya mereka itu terjebak pemikiran filsafat. Akhirnya banyak juga yang sesat. Ya. Nah, dan itu terlibat debat kusir sampai pukul-pukulan, sampai bahkan bunuh-bunuhan dengan para fuqaha. Nah, muncullah golongan ketiga. Mereka ini sebenarnya mencoba udah jangan berantem gitu, kita damai aja gitu. Mungkin mereka ini yang peacemaker gitu lah. Biar akur lah. Ya kita Anda ini kan pengen mendekat Allah dengan ini, kita harusnya pakai cinta gitu. Hati gitu. Tapi akhirnya juga memicu malah konflik juga. Ketiga gitu. Malah nambah konflik ketiga. Nah, akhirnya kemudian muncullah tokoh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memang luar biasa. Beliau memang bisa dikatakan mujaddid abad itu ya. Jadi beliau ini dia fuqaha. Dia memahami metode ijtihad dan sebagainya. Di sisi lain beliau itu pernah mempelajari ilmu kalam. Dia paham sepaham-pahamnya bagaimana sih mutakalimin itu. Tapi ketika melihat itu dia filsafatnya ya. Iya, filsafat dia itu akhirnya mencoba untuk uzlah. Uzlah itu dia itu berkelana. Dia kan terkenal, Imam Ghazali itu guru lah, orang alim besar abad itu. Dia itu berkelana, bahkan dikisahkan itu dia ini selamat dari pembantaian Yerusalem. Kan Yerusalem itu dibunuh kan. Jadi Imam Ghazali itu sebenarnya berhari-hari, bukan berbulan itu menyembunyikan identitasnya, berdiam diri di Masjidil Aqsa. Sampai suatu ketika dia ketahuan. Ada orang itu loh. Ini bukannya Imam Ghazali gitu. Nah, Imam Ghazali karena dia niatnya memang uzlah itu dia keluar dari Yerusalem hari itu juga. Pas ketahuan dia keluar. Seminggu kemudian Yerusalem terjadi peristiwa dikepung sama tentara salib dan terjadi pembantaian. Tapi dari situ Imam Ghazali itu meramu ajarannya, dituliskan di kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itulah kemudian menjadi, bahkan Ihya Ulumuddin ini nanti dipelajari oleh generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Nuruddin Zanki, Maduddin Zanki itu belajar itu, akhirnya muncul generasi pemimpin yang seperti yang nanti itu sampai ke leluhurnya Utsmaniyah. Utsman Ertugrul itu kan belajar dari situ. Kalau nggak salah kan dari situ, keturunannya kan dari situ. Kalau nggak salah Utsman Ertugrul itu dulu salah satu gurunya itu Ibnu Arabi. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi itu dia itu tetanggaan sama Ibnu Rus. Ibnu Rus itu yang bukunya yang terlibat debat. Ibnu Rus itu kan orang Andalusia, orang Spanyol dia. Itu yang terlibat debat dengan Imam Ghazali sampai adu kitab itu. Nah, Muhyiddin Ibnu Arabi itu tetangganya Ibnu Rus, ya tahu lah gitu. Tahu pemikirannya Ibnu Rus seperti apa. Tapi kemudian Ibnu Arabi itu punya sanad keilmuan nyambung ke Imam Ghazali. Dan dia ini orang ulama berkelana dia. Nah, dari situlah lahirlah generasi itu. Jadi pemimpin-pemimpin baru yang dicetak dengan itu, kemudian muncullah ulama-ulama yang mereka bukan hanya suka menumpuk harta, hanya mendirikan pesantren besar di kampungnya tapi nggak kemana-mana, tapi lahir ulama-ulama yang berdedikasi. Mereka bahkan efeknya itu akhirnya islamisasi sampai ke negeri kita. Karena Wali Songo itu Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim itu sanadnya sampai ke Imam Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu efeknya sampai. Jadi sanad keilmuannya ke sana ya. Sampai sanad keilmuannya ke sana. Berarti yang ngomong
Maulid bid'ah tidak dicontohkan Rasul. Itu Anda nggak akan berislam ya. Sampai kalau nggak ada itu tadi. Soalnya ada konflik. Sampai kemudian itu tadi, gerakan ini kan muncul terus kan sampai termasuk nanti para pejuang-pejuang Muslim yang melawan para penjajah kolonial Eropa di seluruh dunia Islam itu rata-rata memang mereka ini orang-orang gerakan tasawuf. Nah, saya jadi ingat tuh waktu kemarin terakhir waktu di Istanbul, terakhir kemarin saya ke sana. Dia yang pernah ke Istanbul. Iya. Bukan ente ternyata salah. Ayo kita menarik ini. Saya baru ingat menarik ini. Ayo kemarin itu ceritanya ada peringatan Muharram gitu, ada peringatan Muharram. Nah, di Askar Musezi di Museum Tentara Militer. Itu emang setiap hari ada mehter namanya. Mehter itu upacara marching militer. Marching band. Oh, rame dong berarti. Rame. Biasanya mehter ini diselenggarakan di auditorium gitu. Nah, karena kemarin itu Muharram gitu, peringatan Muharram itu diselenggarakan di halaman museum. Museum. Jadi warga kemudian wisatawan. Kebayang nggak ini? Ini saya lagi kebayang. Ya makanya kita pengen ya. Iya. Ya nanti kita main-main ke sana lah. Kita podcastan di sana. Ya nanti kita beli main ke sana kita. Main kita beli tiket bis. Nanti naik kereta api. Naik metro kereta api bawah tanah. Di sana berarti banyak yang melihat, banyak yang menonton. Iya dong. Akhirnya di peristiwa karena kemarin peringatan Muharram gitu kan. Nah, akhirnya mehter ini diselenggarakan di halaman museum di depan. Jadi walaupun ketutup pagar gitu, tapi warga bisa ngelihat, bisa ngevideoin gitu kan. Saya juga ngevideoin. Nantilah saya kirim file. Kasih cuplikan. Kita tunggu. Nah, itu di syair-syair mehter itu syair-syairnya bait-baitnya itu banyak yang mengagung-agungkan Muhammad begitu. Artinya jadi memang Rasulullah ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kaum muslimin. Dan itu kalau kita dengar, sangat aneh gitu. Kalau ada yang membid'ahkan itu. Nah, makanya itu gitu. Kemudian kalau sampai peringatan Maulid Nabi kita mengingat Rasulullah itu dibid'ahkan gitu, padahal membid'ahkan itu suka ngomong kan, dulu dicontohin nggak sama Rasulullah, ini enggak, itu enggak gitu kan, ya sorry akhi, sorry akhi. Kita semua belajar Islam itu nggak langsung kepada Rasulullah, nggak ada ceritanya kita belajar langsung beritibak sama Rasulullah tanpa adanya ulama-ulama tanpa guru, nggak mungkin gitu loh. Kalau ulama kita kemudian seperti Salahuddin Al-Ayyubi kemudian sebelumnya juga walaupun nggak sebegitu gede ya karena nggak ada sayembara segala macam dan peristiwa peperangan itu pada saat itu nggak terjadi, jadi akan ada Khaizuran itu ya, istrinya Khalifah Al-Mahdi, ibunya Sultan Harun Ar-Rasyid nanti itu sudah menggaungkan gitu, udah ngajak kepada kaum muslimin, ayo, dan ini dari Madinah gitu, peristiwanya berawal dari Madinah, beliau menggaungkan untuk mengingat kembali hari kelahiran Rasulullah. Karena mungkin pada saat itu ya secara khilafah Abbasi gitu, khilafah Abbasi kan masih kuat gitu kan. Nah itu jadi belum ada peperangan yang kemudian muncul seperti terjadi di Baitul Maqdis yang kemudian kaum muslimin udah keteteran kayak begitu, akhirnya Salahuddin membangkitkan. Mungkin kalau zaman sekarang itu viral sebelum waktunya gitu kan. Kan viral itu kan harus ada konten dan timing yang pas. Nah, pada saat Khaizuran itu timingnya belum pas gitu. Makmur rakyatnya apalagi zamannya Harun Ar-Rasyid gitu kan. Nah, itu kan tinggi-tinggi perekonomian segala macam itu kan lagi jaya-jayanya. Maka ketika kita mengingat, sekedar ingat begitu kan. Tapi kalau pada saat Salahuddin Al-Ayyubi itu kan kita terpuruk kalah gitu kan. Lagi di bawah. Kemudian kita dimotivasi dengan ini Rasulullah begitu. Itu apanya nggak bangkit gitu kan gitu. Nah, maka
ya kenapa tidak? Justru ini nih malam hari ini kok kayak nggak ada yang ini menyajikan sesuatu gitu ya. Soalnya nggak ada di sini, di sini laki semua. Ya ini harus diluruskan ini. Waduh. Lihat konten yang lain sih. Ada Yanto. Justru menurut saya bid'ah ini malam ini nih. Kita bahas maulid tapi nggak ada makan. Makannya tadi udah ditanggung di Payakumbuh. Iya, tadi kan udah. Jadi gini loh, walaupun nggak disponsori oleh Payakumbuh gitu, kita tadi makan di Payakumbuh. Oh iya, nyebut sponsor. Aduh. Tapi kalau boleh saya iklanin kita dong. Sponsorin kita dong. Kalau boleh saya sedikit komentar. Komentar bukan komentar sih. Artinya kan kalau maulid itu kan asal muasal itu kan dari sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk tujuannya itu selain mengingat Rasulullah SAW, juga itu untuk membangkitkan kaum muslimin pada saat itu kan. Juga nanti tadi membedakan yang hak dengan yang batil. Sehingga ketika mendengarkan sejarah atau sirah Rasul, jadi kaum muslimin tuh membangkit jadi bangkit ya kan. Ya semangatnya itu sampai dibuat sayembara yang akhirnya yang bukan menang terpilih lah ya, paling terpilih itu Syekh Barjanji, betul kan? Syekh Barjanji yang kita kenal ini sekarang kitab Barjanji. Maulid Barjanji ya kalau bahasa di Sholawat Barjanji. Nah, itu kalau di saya itu sering digunakan juga nih. Sama di kampung saya juga sama. Ya, potong rambut maksudnya. Anak kecil. Itu kan itu sering dibacakan juga gitu. Nah, akikah gitu kata Pak Yeri, akikah. Ya itu kan berarti kan istilahnya hal-hal semacam itu kan. Dia bilang potong rambut, yang saya barbershop. Bukan. Pada saat Akikah dibotakin, dipotong rambutnya. Jadi seharusnya nih yang sekarang ini ya di zaman sekarang kan terus tuh ada perayaan Maulid ya kan. Nah, seharusnya yang sekarang dan alhamdulillah jadi budaya kan. Iya, jadi budaya. Kaum muslimin lahir di Akikah dibotakinnya pakai sholat berjanji. Jadi maulid yang kita lakukan ini ya semestinya juga ya kan membangkitkan kaum muslimin. Maksud saya gitu kan. Langsung aja kan membangkitkan semangat kaum muslimin. Inilah yang kemudian bid'ah sekali ketika maulid diadakan tapi kaum muslimin nggak bangkit. Ini baru bid'ahnya. Nah, ini kita masuk ke arah situ kan. Artinya selain kita mengenang mengingat Nabi SAW ya kan, seorang panutan ya kan, yang emang harus kita ikuti dari segi dakwah beliau dan sebagainya gitu kan. Dan kita itu selain itu juga yaitu menimbulkan rasa semangat kita yang pada akhirnya ya kita pun harus menggunakan atau memperjuangkan Islam ya yang sebenar-benarnya kan gitu kan. Iya, apalagi kalau kita bercermin dengan kondisi saat ini, kita kurang terpuruk apa sih hari ini? Gitu kan, kita kurang terpuruk apa gitu. Kemudian artinya begini Om Insan dan Pak Fajar. Pak Fajar juga menceritakan konflik yang terjadi antara kaum muslimin di zaman itu gitu. Nah, sebenarnya di tengah-tengah kaum muslimin juga perpecahan itu rawan sekali muncul gitu. Dan siapa yang bisa mempersatukan, mendamaikan gitu? Ya Rasulullah kan. Ya kita mau ingat siapa lagi gitu. Sebagai contoh siapa lagi? Iya, sebagai contoh sebagai uswah. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW gitu. Makanya ketika ada kawan-kawan saudara-saudaranya termasuk kita gitu kan, yang kemudian merayakan Maulid Nabi dengan selain ada selawatannya, ada banjarinya, ada banjari. Harusnya malam hari ini ada banjarinya harusnya ada banjari salawat. Minimal kopi lah. Iya, itu Pak Fajar gimana nih? Tuh siapa sih? Mejanya nggak ada. Mejanya pindah ke sono gitu. Jauh mestinya kan hal-hal semacam itu. Yuk kita sekarang bersatu yuk, jangan mau dipecah belah gitu. Betul. Nah, sekarang giliran saudaranya pengen mengingatkan sama Nabi Muhammad SAW nih ya. Gitu kan. Tetap mata saya. Iya, tetap mata saya gitu. Ente bilang bid'ah. Ente bilang bid'ah gitu. Kemudian di satu sisi jangan ada terlalu dekat Karyas. Jangan terlalu dekat. Sorry. Kemudian di satu sisi ada saudara-saudara kita Muslim juga gitu, mau digusur sama investor, dikasih ACC sama penguasa, lu diem baik gitu. Diem baik. Sama dia ada bikin status gini. Apa tuh? Walaupun digusur secara dolim, secara dolim, tapi kami tetap taat kepada ulil amri. Berat. Nah, ya. Ini
Tapi memang ini menarik ya. Jadi saya teringat dua hal gitu. Yang tadi kan lanjutannya. Jadi kaum muslimin yang suka maulid Nabi, yang suka sholawatan, yang suka zikir itu kan mereka adalah pejuang melawan kolonial Inggris, Prancis, Belanda gitu. Mulai dari mulai dari misalnya Umar Mokhtar, terus kemudian sampai Sultan Abdul Hamid II, sampai di Indonesia itu Pangeran Diponegoro itu Tarekat Sataria. Terus kemudian gerakan para petani di Banten itu dulu gerakan Tarekat Naksabandia itu. Jadi mereka ini melawan itu, tapi di satu sisi kemudian muncul satu gerakan yang merongrong Daulah Islam itu. Dan ini pernah saya waktu diskusi di gini juga itu uang komen banyak, Anda jangan fitnah. Padahal sejarahnya itu gitu. Jadi ada gerakan. Gini Pak Fajar, supaya kemudian komen-komen yang nggak ada yang begitu gitu ya. Nah Pak Fajar ketika menceritakan peristiwa yang bersejarah, langsung Pak kasih referensi. Iya udah. Bahkan yang salah satu pembicaranya itu kan Gus Coy itu yang pernah sekolah di sana di Arab Saudi. Jadi gerakan berarti kalau Saudi, Pak Fajar sudah ngasih referensi, mereka tetap begitu ya. Kita harus sadar Pak, ini Indonesia tingkat literasi rendah. Jadi mereka ini muncul sebuah gerakan yang mengatasnamakan pemurnian Islam, tapi merongrong Daulah Utsmaniyah, melakukan penghancuran, bahkan sampai kemudian penghancuran makam Rasulullah. Itu makam Rasulullah itu dihancurkan. Gerakannya di mana Pak Fajar? Di Arab Saudi sekarang. Jadi saya itu masih connect di Indonesia tahu tadi. Arab Saudi, memang itu Saudi. Jadi Ibnu Saud itu kan membawa gerakan ini, nama gerakannya disebut gerakan Wahabi. Dan ada kong kali kong dengan Inggris. Jadi si Abdul Wahab itu orangnya lurus. Abdul Wahabnya. Iya, karena beliau ini kan mazhab Hambali kan. Beliau itu banyak, dia sezaman dengan Syekh Dawud Al-Fattani. Dawud Al-Fattani itu muridnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, salah seorang ulama dari Jawi Asia Tenggara yang menjadi mufti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i di Mekah. Dan itu dan pada saat itu di Arab Saudi, di Mekah Madinah, di Haramain itu mazhab masih banyak ya Pak? Ya, mazhab masih banyak dan itu di bawah Utsmani. Bahkan yang paling banyak di sana itu adalah kaum muslimin dari Asia Tenggara. Sampai ada jabatan Syekhul Utsmani itu memberikan jabatan Syekhul Masyayikh. Jadi pemimpin ulama Jawi. Ya, pemimpin ulama Asia Tenggara. Sekarang saking banyaknya ulama dan santri Asia Tenggara yang di Mekah dan Madinah. Nah, tapi kemudian pengikutnya ini yang dalam tanda kutip itu pengikutnya siapa nih? Pengikutnya Abdul Wahab. Ini main mata dengan kolonial. Dengan kolonial Inggris. Bahkan main mata ginian apa gitu. Iya, jadi bahkan ini ceritanya ya. Kalau ini ceritanya di Indonesia itu kan so imut. Iya. Kalau di Indonesia kan ada satu tokoh yang terkenal memecah belah kaum muslimin di Nusantara itu. Senok Ugronya alias Haji Gopar. Siapa? Senok Ugronya alias Haji Gopar. Iyalah, dia kan namanya, dia kan menamakan bikin nama Islam gitu. Ada dulu itu kalau nggak salah di bukunya Niko itu Mas Niko Pandawa itu kalau nggak salah Haji Gopar ini surat-suratan dengan Abdu, ya kan, dengan Jamaluddin Al-Afghani, termasuk dengan Ibnu Saud ini. Jadi mereka tuh merancang, ya jadi mereka ini kong kali kong. Jadi makanya kemudian wah ini memang gerakannya tuh seakan-akan memang pemurnian Islam. Tapi ternyata di balik itu adalah penjajah. Karena memang terbukti gerakan ini itu tidak pernah sekalipun zaman itu tuh melakukan perlawanan terhadap penjajah, terhadap kolonial Belanda. Jadi ulil amrinya penjajah gitu. Iya, gitu, jadi gitulah. Terus alih-alih ingin memurnikan atau Islam. Padahal mengalihkan ulil amri kepada penjajah. Dan di sini kan nanti
Ada peran juga berikutnya yang kedua itu adalah tadi Haji Kopar Senok Kukronya. Saya masih ingat pesan kiai saya waktu dulu di kampung itu bilang ya kamu mulutan nggak apa-apa, tahlilan lakukan, tapi ingat baca sholawat, baca tahlil itu jangan hanya dibaca teksnya saja, karena itu penjajah itu ya pengennya gitu. Tapi kalian ungkap mana sesungguhnya, itulah yang paling ditakuti penjajah. Okay. Jangan ritual aja gitu. Jangan ritual aja. Bener ya? Bener. Pinter saya salaman. Ente makin pinter ya. Karena sering cerita aja KDN ini. Berkembang dikit lah. Nah, itulah kenapa saya suka. Lah, jangan dikit. Kenapa saya suka jadi jurnalis, saya suka jadi host, saya suka memandu acara itu gitu. Jadi saya ada ilmunya nambah gitu kan. Ntar ketemu Pak Fajar pulang gitu, atau enggak pulang sih. Nanti di sini buka buku pasti gitu kan, baca buku nambah. Saya tuh kebanyakan korban film Cina gitu. Apa ya kalau mentang-mentang sipit enggak kalau mau dapat ilmu cepat gitu. Ilmu gitu. Aja bukunya Pak Fajar dibakar. Memang bukunya Om Niko aja, saya belum punya buku. Bukunya Niko nih ya. Dibakar, dimasukin air putih. Campur kopi liong. Ya, ada kelanjutan saya. Nanti saya kasih pantun. Sandal jepit, sandal swallow. Mata ente sipit kayak Andi Lau. Andi Lau ganteng loh. Ya sipit. Ada ganteng ya? Iyalah. Ente ganteng ya. Makin sepuh makin ganteng. Suka ya dibilang ganteng sama cowok ya. Sedikit saya yang bilang selain mak saya, istri saya, ya mantep. Bu Maimunah gitu. Bu Maimunah kelihatannya kepaksa. Dibuka semua sama Pak Fajar nih. Berapa kalau ngomong Pak Fajar. Apalagi menjelang di tanggal tua gini udah diganteng-gantengin aja gitu. Supaya kalau cair langsung. Sumbu spiritual Jogja. Jadi di Jogja itu kan Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono I itu kan ketika merancang Jogja itu, kota Jogja itu kan ada semacam bukan simbolisasi terkait kehidupan manusia dari awal lahir sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi makanya kemudian di situ sumbu filosofis Jogja itu kan yang bersumber dari, kalau filosofi Jawa namanya Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi itu artinya